Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldo Lail Ramadan dari kelas 11-8 dan partner saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Noval Al-Ghifari dari 11-8. Kali ini saya akan ngebahas mengenai konsep mol. Jadi mol itu merupakan suatu satuan untuk menyatakan jumlah partikel. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita juga mengenal beberapa jenis satuan. Contohnya satuan massa, di mana dinyatakan dalam gram atau kilogram. Kemudian satuan panjang dinyatakan dalam meter atau sentimeter. Kemudian satuan volume dinyatakan dalam liter. Nah, kalau untuk menyatakan jumlah partikel, maka satuan yang digunakan adalah mol. Ketika kita berhubungan dengan reaksi-reaksi kimia, akan sangat berhubungan dengan perhitungan, teman-teman. Mol itu berhubungan dengan 3 hal. Yang pertama adalah jumlah partikel. Yang kedua, mol itu juga berhubungan dengan massa zat dinyatakan dalam gram. Kemudian yang ketiga berhubungan dengan volume. Mol itu disimbolkan dengan huruf N kecil. Nah, hubungannya dengan jumlah partikel, rumusnya adalah N sama dengan jumlah partikel yang saya singkat jadi JP dibagi dengan bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro bilangannya nilainya 6,02 dikali 10 pangkat 3. Jadi mol rumusnya jumlah partikel dibagi dengan Avogadro. Kita mau mencari jumlah partikel yang sudah diketahui jumlah molnya, maka tinggal mengalihkan, yaitu mol dikali dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 yang disebut bilangan Avogadro, bisa dilambangkan dengan Na. Oke, yang kedua, mol itu juga berhubungan dengan massa zat. Massa zat itu satuannya dalam gram adalah N sama dengan massa per massa molar, atau yang kita singkat N sama dengan M per mm. Nah, massa molar bisa kita gantikan dengan mr ataupun ar. Kalau untuk unsur, sehingga rumus mol itu bisa kita nyatakan mol sama dengan massa per ar untuk suatu unsur, atau mol massa per mr. Untuk satuan senyawa, jadi diingat ya, ini rumusnya teman-teman. Yang ketiga, hubungan dengan volume ini ada 2 keadaan. Yang pertama adalah keadaan STP. STP itu apa sih? STP itu adalah standar temperatur atau pressure. Keadaan STP ini keadaan adalah 0 derajat Celcius dan tekanannya adalah 1 atmosfer. Jadi kalau suhunya 0 derajat, tekanannya 1 atm, itu bisa disebut kondisi STP. Atau pada kondisi STP, maka rumus mol itu dinyatakan seperti ini: mol sama dengan volume per 22,4, di mana 22,4 ini merupakan volume molar zat. Kemudian satu lagi, STP itu berarti tekanannya tidak standar, berarti suhu tidak 0 derajat dan tekanannya tidak 1 atm. Maka kita bisa menggunakan rumus yang ini, teman-teman. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya adalah PV sama dengan nRT. Nah, ini disebut juga dengan rumus gas ideal. Sehingga kalau kita mau mencari N atau mencari mol dengan rumus PV sama dengan nRT, maka mol itu sama dengan PV per RT. Ini adalah rumusnya. Kemudian R. R di sini adalah tempat gas. Nilainya 0,082 liter atm per mol Kelvin. Kemudian T. T ini adalah suhu yang harus dalam Kelvin. Sekian untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.